peradaban super canggih di Kalimantan? Di sebuah loteng tua yang berdebu di tepi Sungai Barito, Aji menemukan sebuah gulungan kertas kusam. Matanya membelalak melihat garis-garis emas yang membentuk rute menuju pegunungan di selatan. Lira, sahabatnya yang pemberani, mendekat dengan membawa senter. Itu peta Saranjana. Bisik Lira tidak percaya. Selama ini, mereka hanya mendengar cerita itu sebagai dongeng pengantar tidur. Namun, cahaya redup dari peta itu seolah memanggil mereka untuk memulai petualangan paling besar dalam hidup mereka. Mereka menembus lebatnya hutan Kalimantan yang hijau dan lembab. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, menutupi sinar matahari. Suara burung enggang menyahut dari kejauhan, seolah memberi peringatan. Aji terus memeriksa kompasnya yang berputar liar tak tentu arah. "Kita sudah dekat, Lira," kata Aji sambil menyibak semak belukar yang tebal. Di depan mereka, udara mulai terasa bergetar, dan kabut putih tebal mulai turun menyelimuti permukaan tanah, menelan jejak langkah mereka satu persatu. Tiba-tiba, kabut di depan mereka terbelah. Lira berhenti mendadak dan menunjuk ke arah tebing batu yang berkilau seperti cermin. Udara di sekitar tebing itu nampak beriak, seperti permukaan air yang tenang saat dilempar kerikil. Lira merasakan dorongan kuat untuk menyentuhnya. Baginya, tebing itu bukan sekadar batu biasa. Ada pola geometris rumit yang bercahaya biru pucat di permukaannya, seolah-olah tebing itu adalah pintu raksasa yang sedang menunggu kunci untuk dibuka. Aji menemukan sebuah lubang kecil di batang pohon tua di samping tebing. Di dalamnya terdapat sebuah panel logam yang sangat halus. Tanpa ragu, Aji meletakkan telapak tangannya di atas panel tersebut. Seketika, cahaya terang memancar dari bawah tangannya, menyebar ke seluruh permukaan tebing. Suara dengungan rendah terdengar, dan batu-batu besar itu mulai bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang dipenuhi cahaya neon yang indah. Pintu menuju dunia lain akhirnya terbuka untuk mereka. Mereka melangkah masuk dan terpaku. Di depan mereka membentang sebuah jembatan cahaya yang melintasi lembah luas. Aji dan Lira berjalan perlahan, merasa seolah-olah mereka sedang mengambang di udara. Di bawah jembatan, sungai-sungai jernih mengalir dengan air yang bercahaya perak. "Ini bukan hantu, Lira. Ini teknologi," seru Aji. Mereka tidak lagi berada di hutan yang gelap, melainkan di ambang sebuah peradaban yang ribuan tahun lebih maju daripada dunia luar. Seekor burung mekanik kecil, bersayap transparan terbang mendekati Lira. Burung itu tidak memiliki mesin yang berisik, melainkan bergerak dengan kepakan yang sangat anggun. Lira menjulurkan tangannya, dan burung itu hinggap dengan tenang. Mata burung itu memancarkan hologram kecil yang menampilkan peta kota. "Dia ingin menunjukkan jalan," kata Lira sambil tersenyum. Burung robot itu terasa hangat, membuktikan bahwa di Saranjana, mesin dan kehidupan dibuat untuk saling melengkapi satu sama lain. Di ujung jembatan, seorang pria jangkung berpakaian jubah putih bersih menyambut mereka. Namanya adalah Bumi, salah satu penjaga kota Saranjana. "Selamat datang para pencari kebenaran," sapa Bumi dengan suara yang menenangkan. Aji menatap pakaian Bumi, yang tampak terbuat dari serat cahaya yang halus. Bumi menjelaskan bahwa kota ini sengaja disembunyikan agar teknologinya tidak disalahgunakan. Mereka menjaga harmoni dengan alam, mengambil energi dari akar pohon dan sinar bintang, tanpa merusak satu helai daun pun. Bumi mengajak mereka ke balkon tinggi untuk melihat seluruh kota. Aji dan Lira ternganga melihat gedung-gedung tinggi berbentuk bunga teratai, yang terbuat dari kaca anti-gravitasi. Kendaraan-kendaraan berbentuk kapsul meluncur di udara tanpa mengeluarkan asap sedikit pun. Pohon-pohon raksasa tetap tumbuh di antara gedung, memberikan oksigen murni bagi para penduduknya. "Di sini, kami tidak membabat hutan untuk membangun kota. Kami membangun kota di dalam hutan," jelas Bumi dengan bangga. Bumi memberikan sebuah kristal kecil kepada Lira. Kristal itu adalah penyimpan data yang berisi pengetahuan tentang cara merawat bumi. "Bawa ini pulang, dan belajarlah. Masa depan dunia kalian ada di tangan anak-anak seperti kalian," pesan Bumi. Lira memegang kristal itu dengan erat, merasakan getaran energi yang hangat. Ia menyadari bahwa Saranjana bukan hanya tempat rahasia, melainkan sebuah contoh tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, pintar namun tetap rendah hati di hadapan alam. Saat matahari mulai terbit, Aji dan Lira mendapati diri mereka kembali di pinggir hutan kota baru. Tebing cermin itu telah tertutup rapat kembali oleh lumut dan tanaman merambat.
Namun, di Sakulira, kristal hijau itu masih bersinar redup. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Mereka tahu bahwa rahasia Saranjana akan tetap aman bersama mereka, namun semangat kemajuan kota gaib itu akan selalu mereka bawa untuk menjaga hutan Kalimantan yang mereka cintai.